I am Iron Man. Perilisan film Iron Man pada tahun 2008 seakan membuat gebrakan besar di era superhero. Tentu dengan tidak adanya Iron Man maka tidak ada Avengers. Seorang bilioner yang suka berbicara sarkas yaitu Tony Stark yang menemukan satu persatu member Avengers. Tanpa Tony dan Natasha tentu semuanya tidak akan berjalan seperti sekarang. Dan kali ini 1 menit akan membahas fakta tentang Iron Man yang mungkin kamu belum tahu. Resiko Marvel. Pada tahun 2000-an, pada perilisan Iron Man merupakan langkah yang sangat berisiko untuk membuat film superhero sebesar Iron Man. Faktanya, pada tahun 2000-an semua ingin membuat film animasi. Banyak yang mengatakan bahwa biaya produksinya akan melebihi dari pendapatannya. Marvel juga terjebak di dalam kondisi di mana karakter populer Marvel seperti Spider-Man, X-Men, dan Fantastic Four dijual ke studio lain. Dan Iron Man adalah karakter Marvel yang tidak begitu populer pada saat itu. Bahkan ketika Marvel mencari penulis, 30 penulis skenario lebih memilih tidak mengambil job tersebut. Bahkan untuk memproduksi film Iron Man pada tahun 2008 saat itu merupakan langkah yang sulit untuk Marvel. Apalagi memikirkan bagaimana Cinematic Universe berjalan dan lain halnya. Head dari Marvel Studio yaitu Kevin Feige mengakui awalnya tidak ingin mengambil resiko untuk mengcasting Robert Downey Jr. Tetapi Jon Favreau memiliki visi di pembuatan filmnya dan merasa Robert Downey lah yang paling cocok dengan role tersebut. Tentu pemikiran Kevin Feige juga berdasar dari background Robert Downey yang ketergantungan dengan obat-obatan terlarang. Faktanya, Robert Downey hanya mendapatkan 2,5 juta US dollar pada saat debutnya menjadi Iron Man. Ya, saya tahu, itu angka yang besar, tetapi kalau dibandingkan pada film Avengers yang tayang 4 tahun setelahnya, Robert Downey mendapatkan 50 juta US dollar. Banyak juga analis yang mengatakan apabila waktu itu film Iron Man gagal, mungkin tidak akan ada Marvel Cinematic Universe seperti sekarang ini. Tony Stark nyata. Tahukah kamu, Stanley tidak membuat nama Tony Stark secara asal-asalan. Stanley membuat Tony Stark dengan dasar Howard Hughes. Ya, Howard Hughes adalah orang nyata yang terkenal dan seorang bilioner. Howard terkenal di tahun 1950-an. Seseorang yang bisa menjadi pilot, produser film, direktur film. Howard juga memiliki bisnis di Las Vegas seperti real estate, hotels, dan kasino. Howard juga dikenal sebagai orang kuat di Nevada dan ikut serta dalam membangun Las Vegas menjadi kota kosmopolitan. Setelah beberapa tahun terkena penyakit ginjal, Howard dinyatakan meninggal pada tahun 1976 dan kekayaannya jatuh ke keponakan dan ahli warisnya. Jon Favreau. Tahukah kamu, Happy yang sering membantu dan mengangkat tas Tony Stark? Dia seperti asisten pribadi Tony Stark, atau mungkin kalau kasarnya kita bisa menyebutnya pembantu Tony Stark. Tapi tahukah kamu bahwa sebenarnya Happy atau yang memiliki nama Jon Favreau adalah direktur yang membuat film Iron Man? Ya, kamu tidak salah dengar. Jon Favreau yang juga membawa Robert Downey untuk bisa masuk ke dalam cast Iron Man pertamanya. Awalnya, Jon Favreau ingin membuat film Iron Man menjadi film spy atau film mata-mata, mungkin seperti konsep Mission Impossible atau Jason Bourne. Tony Stark. Dilihat dari background Tony Stark yang bersekolah di Institut Teknologi pada umur 15 tahun, menunjukkan betapa briliannya seorang Tony Stark. Dia bahkan menghandle perusahaan ayahnya yaitu Stark Industries pada umur 21. Tony yang memiliki privilege untuk mengakses keseluruhan teknologi yang akhirnya membantu dia untuk membuat Iron Man. Jadi Tony tidak punya kekuatan superpower apabila tidak menggunakan armor Iron Man. Itu lebih menandakan betapa jeniusnya Tony Stark. Sebagai inventor yang jenius, penjual senjata ke militer, dan anak orang kaya, tidak heran kalau Tony Stark sangat kaya. Faktanya, Tony adalah orang terkaya di superhero. Tanpa kekayaannya, tentu Tony tidak akan bisa membuat Iron Man. Bahkan, majalah Forbes membuat daftar kekayaan untuk karakter fiksi, di mana Tony Stark masuk ke nomor 4 karakter terkaya dengan net worth 8,8 miliar US dollar. Sayangnya, masih kalah dengan Paman Gober dengan kekayaan 33,5 miliar US dollar. Daftar macam apa ini? Jarvis. Teknologi Jarvis atau yang memiliki kepanjangan Just a Rather Very Intelligent System, di mana Jarvis yang selalu membantu mengendalikan armor Iron Man dan Hulkbuster.
sebelum akhirnya diganti menjadi Friday dan Jarvis diberikan form fisik berupa Vision. Tetapi tahukah kamu, sebenarnya Jarvis adalah karakter asli di Marvel. Namanya adalah Edwin Jarvis. Jarvis pernah muncul dengan wujud orang di film Avengers Endgame dan TV series Agent Carter. Edwin Jarvis adalah kepala pelayan Tony pada waktu kecil. Setelah Edwin Jarvis meninggal, Tony membuat AI dan memberikannya nama Jarvis. Tom Cruise, Tony Stark. Banyak sekali aktor yang dipertimbangkan untuk menjadi Iron Man, termasuk Tom Cruise dan Nicolas Cage. Apalagi pada tahun 1990-an, Nicolas Cage memiliki popularitas nama yang sangat menarik untuk dijadikan tokoh Iron Man. Akhirnya, Nicolas Cage casting menjadi Ghost Rider, karakter superhero Marvel yang lain. Rumor juga mengatakan bahwa Tom Cruise pernah ditawari untuk menjadi Tony Stark, tetapi Tom Cruise mengatakan tidak mau dan akhirnya jatuh ke Robert Downey Jr. Tom Cruise mengatakan ketika melihat naskahnya, sepertinya karakter Tony tidak cocok dengannya. Tom Cruise juga mengatakan bahwa kalau dia sudah komit terhadap sesuatu, maka dia ingin sesuatu tersebut menjadi hal yang spesial. Seperti yang kita tahu, Tom Cruise cukup picky atau teliti dalam proyek yang dia kerjakan. Dan Tom termasuk orang yang ingin dominan dalam proses pembuatan film. Tidak heran, film yang dibuat oleh Tom Cruise juga selalu masuk dalam pendapatan terbanyak. There's that rumor you were almost Iron Man once, and we see what that character's become and how popular superheroes are. I just want to know, do you still want to play a superhero, and how close were you to actually playing that part? Not close, not close. You know, and I love Robert Downey, and I can't imagine anyone else doing that role. And I think it's perfect for him. Itulah ke-6 fakta tentang Iron Man. Tentu dengan mendengar fakta ini, kita menjadi tahu betapa pentingnya Iron Man untuk Marvel. Mungkin tanpa adanya Iron Man pertama yang sukses, Marvel mungkin akan sulit untuk keluar dari kesulitan finansialnya dan menjual lisensi karakter lainnya lagi. Sekian dari 1 menit, kalau dirasa informasinya berguna, bisa komen, like, dan subscribe.